Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Retnowati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 19227500250. Berikut video uji kinerja praktek pembelajaran saya dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Semalam juga sudah belajar ya? Sudah. Ada tugas nggak hari ini ya? Tidak. Oh tidak. Langsung saja coba sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Tidak. Ya. Jadi sepertinya terlihat semua ya kelas 9A ya. Hadir semua hari ini. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi pada hari ini, ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen yang pertama coba apa aja? Tema, Tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat. Oke, pintar semua. Berarti masih ingat ya? Coba jenis penokohan pada sebuah cerpen, Reisya. Ada 3. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh tritagonis. Ya, betul? Coba bagian sini. Alisa, coba Alisa. Bu, Oke. alur maju, alur mundur, alur flashback. Ada alur maju, alur mundur, dan alur Flashback. Oke, betul sekali. Berarti kalian semua di pertemuan kemarin sudah mampu ya, sudah tahu bahwa unsur-unsur cerpen adalah ada tema, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, ada amanat. Karena sudah tahu mengenai unsur-unsur cerpen yang sudah tadi teman kalian sebutkan ya. Pada pertemuan kali ini nanti kita materinya apa ya? Nanti Bu Guru akan tampilkan di layar ya. Coba kalian perhatikan yang ada di layar terlebih dahulu. Ya, pada kesempatan kali ini di materi cerpen di pertemuan ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks cerpen ya. Kalian setiap hari pun apapun aktivitas kalian tentunya itu bisa dibuat sebuah cerpen ya. Misalkan dari hobi kalian. Di sini siapa kalau yang saya amati di SMP Negeri 2 Ayah itu hampir semuanya menyukai apa ya? Voli, betul. Berawal dari kegemaran voli ya, bisa kalian membuat sebuah karya dicerpenkan ya, lalu dipublikasikan. Kalau dipublikasikan nanti berhasil bisa kalian mendapatkan uang dari publikasi tersebut karena karya-karya itu mahal ya. Maka kita perlu mengasahnya. Apabila kita punya bakat, kita bisa mulai menulis dari bab 1 ya, dimulai dari ceritanya bagaimana kemudian dilanjutkan sampai berikutnya. Nah, itu sedikit saja penjelasan dari cerpen. Kemudian sebelum kita belajar pertemuan ini lebih semangat lagi, kita adakan ice breaking dulu ya. Kita lakukan ice breaking seperti biasa. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa,
Tepuk tangan buat kita semua. Berikutnya Bu Guru akan menampilkan materi pada pertemuan kali ini. Silakan perhatikan layarnya. Kompetensi dasar atau KD dari materi ini adalah yang pertama menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Berikutnya ada indikator. Indikator dari materi ini yaitu yang pertama menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca. Lalu yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Berikutnya ada tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama diharapkan bahwa siswa mampu menganalisis struktur teks cerita pendek. Lalu yang kedua, siswa mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Jadi dari dua tujuan ini diharapkan nanti kompetensi dasarnya dua-duanya tercapai ya. Penjelasan yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan kalian dapat untuk memahaminya. Berikutnya coba perhatikan yang ada di layar. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kemarin ya kita sudah membahas unsurnya, sekarang kita membahas strukturnya. Dilihat di layar ada berapa strukturnya? 4. Ada 4, kita baca yang pertama. Orientasi, peristiwa, komunikasi, resolusi. Nah orientasi itu apa sih? Coba dilihat di layar. Penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Oke, sederhananya bahwa orientasi itu adalah bagian awal pengenalan. Baik itu pengenalan tokoh, latar, ataupun watak tokoh. Ya, ini tentunya kalau di orientasi, kalau kita lihat, kalau kita nanti baca sebuah cerpen, di manakah letak orientasi? Tentunya terletak di bagian-bagian awal paragraf. Namanya saja pengenalan. Kalau pengenalan tentunya letaknya di awal gitu ya. Di bagian resolusi berarti apa? Solusi dari masalah yang ada sebelumnya. Jadi sudah ada solusinya, sudah ada obatnya. Apa sih solusinya dari masalah tersebut gitu ya. Biasanya nanti di ending cerita atau di akhir cerita nanti akan kita ketahui bagaimana peran si tokoh utamanya. Apakah dia mengalami nasib baik, bahagia, ending happy ending atau sad ending ya. Jadi nanti kita akan tahu di akhir cerita atau di bagian resolusi. Baik, ini untuk struktur. Berikutnya kita lihat. Selain struktur tadi kita kan juga mempelajari kaidah kebahasaannya ya. Baca coba. Penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Oke, semangat sekali ya. Terima kasih, masih semangat walaupun jam terakhir ya. Sudut pandang. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya di pas saya tanya tadi mengenai unsur cerpen. Sudut pandang yang ada pada sebuah cerpen, sudut pandang orang keberapa aja? Pertama dan ketiga. Oke, ada orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, atau contohnya tokohnya siapa aja? Aku. Saya. Atau nama tokoh langsung disebutkan ya, nama orang tokohnya ya, misalkan Tono, Jono, Fafa, Rara, dan lain sebagainya. Selain sudut pandang orang pertama juga ada sudut pandang orang ketiga. Siapa tokohnya? Dia. Bisa dia, bisa iya. Oke, berikutnya. Kemudian ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci, kemudian ada penggunaan gaya bahasa atau majas. Majas tahu? Apa itu majas? Iya, ada majas personifikasi Hamdan, betul. Majas itu gaya bahasa yang berkaitan dengan penggunaan makna konotasi. Apa itu makna konotasi? Makna yang bukan
sebenarnya. Iya kan? Mana konotasi itu? Lah nanti tadi yang disebutkan sama Hamdan, ada saya mendengar majas personifikasi. Betul, selain majas personifikasi, ada majas apa lagi yang masih ingat? Simile, ya. Bagian kebahasaan teks cerpen ini nanti kita juga akan penggunaan gaya bahasa tergantung. Nah, ini ada penjelasannya tadi ya. Yang pertama tadi kan ada orientasi. Nah, Bu Guru tampilkan di layar, perhatikan. Di sebelah sini kelihatan. Oke. Ada seorang anak bernama Fitri. Dia murid kelas 9 yang sangat pintar dan baik hati. Tulisan yang di blok warna merah, warna biru ya, selain hitam, itu yang perlu, ini yang saya beri tanda untuk penjelasan ya. Ada seorang anak bernama Fitri, dia murid kelas 9 yang sangat pintar dan baik. Coba kalimat pertama, ada seorang anak bernama Fitri. Ini orientasi bagian apa? Tokoh, penokohan. Tokoh, betul. Tokohnya siapa? Fitri. Oke, terlihat ya ada pengenalan tokoh yaitu Fitri. Berikutnya dia murid kelas 9 yang sangat pintar dan baik hati. Penggambaran watak tokoh. Betul. Berikutnya, di sekolah punya banyak teman yang menyukainya karena sikapnya tersebut. Semua ingin berteman dengan Fitri. Yang di blok ada warna biru ya, yaitu kata di sekolah. Menandakan pengenalan apa? Pengenalan latar. Latar apa? Tempat. Betul, di sekolah. Yang diberi warna merah, coba perhatikan. Kenapa di sini di blok warna merah? Di bagian resolusi atau solusi ya. Pengumuman pun tiba. Fitri keluar menjadi juara 1. Berarti di akhir cerita tokoh si Fitri ternyata dia yang mendapatkan juara. Nah, dia yang pintar, dia yang baik hati, akhirnya memenangkan perlombaan, ya kan? Sedangkan Ita harus menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Kemudian di bagian kebahasaannya ya, kebahasannya di sini tadi ada sudut pandang orang pertama. Contohnya ada aku, ya. Ada aku, ada Andi, ya. Coba lihat di papan. Aku terkejut mendengar kabar bahwa guru favorit di sekolah kami mengalami kecelakaan. Penggunaan gaya bahasa atau majas tadi ya. Ada contohnya, ada majas simile. Simile itu apa sih majas apa? Perumpamaan atau ibarat ya. Contohnya, parasnya cantik bagai putri kayangan. Yang menyatakan bahwa ini adalah majas simile yaitu kata bagai. Coba Bu Guru berikan contoh. Selain kata bagai, tadi ada seperti, laksana, ibarat dengan menggunakan kalimat siapa yang mau mencoba. Ya, silakan Mbak Siti. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Parasnya tampan seperti seorang pangeran. Wow, parasnya tampan seperti pangeran. Bagus, kita beri tepuk tangan dulu ya. Ya, bagus. Selain bagai ada kata seperti. Tadi parasnya cantik, sekarang parasnya tampan. Tidak apa-apa. Di sini coba adakah yang mau memberikan contoh lain? Silakan, siapa? Ya, Mbak Wastu, silakan. Sifatnya lembut seperti kapas. Sifatnya lembut seperti kapas. Betul? Ya, itu menandakan dirinya ya, coba beri tepuk tangan dulu. Ya, bagus, terima kasih. Ya, berikutnya Bu Guru akan memberikan contoh pemodelan mengenai bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks cerpen dengan menggunakan media audio visual ya. Di layar sudah terlihat ya. Di sini nanti saya minta tolong simak dengan baik, perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hebat? Semoga senantiasa bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Tri Retnawati SPD. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia mengajar di SMP Negeri 2 Ayah Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membacakan satu buah cerpen dengan judul Ketika Laut Marah, karya Widya Suwarna. Sudah 4 hari
Nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan turun lebat, gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam, seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka. Laut sedang marah, bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menapakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun, selama hari-hari sulit itu, ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun. Dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu, ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyalami Pak dan Bu Yus lalu mengucapkan terima kasih. Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi? Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Nah, itu tadi pembacaan cerpen yang berjudul Ketika Laut Marah karya Widya Suwarna. Terima kasih anak-anak hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi kalian sudah menyimak ada media audiovisual ya. Tahu ya media audiovisual? Media apa? Media yang dapat dilihat dan didengar. Nah, tadi sudah menyimak, coba tadi apa judulnya? Nah, ketika laut marah. Kalian nanti akan menemukan mana yang bagian orientasi, kemudian apa tadi berikutnya strukturnya? Rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, ini Bu Guru akan tampilkan di layar contoh bagian orientasi diambil dari bagian awal paragraf. Tadi pas ketika kalian menyimak video tersebut ya, yang saya tampilkan di layar ini, kalimat-kalimat ini, paragraf ini diambilkan dari awal paragraf pas ketika awal cerpen gitu ya. Berikutnya, setelah orientasi ada bagian rangkaian peristiwa. Ini juga silahkan kalian lihat, perhatikan di papan ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, adakah yang masih merasa kesulitan? Tidak. Sudah paham semua? Saya, Bu. Ya. Mbak Lala, apa yang belum paham? Saya masih belum paham cara menentukan resolusi. Mbak Lala masih belum paham untuk menentukan bagian resolusi. Coba resolusi itu apa? Kita lihat contohnya di sini. Di bagian resolusi. Biar lebih jelas, saya berikan contoh resolusi itu tadi adalah bagian pemberian sebuah solusi berkaitan dengan konflik atau masalah yang muncul sebelumnya ya. Ketika laut marah tadi ya. Nah, di sini bisa terlihat, coba fokus ke paragraf-paragraf terakhir. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga.
Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Ya, di sini terlihat ketika di awal tadi kalian mendengar di dalam cerita yang tadi kalian dengarkan bersama, di awal cerita disampaikan bahwa di desanya Pak Yus itu banyak sekali anak-anak yang kekurangan makan. Iya apa tidak? Iya kan? Dari kekurangan makan karena apa? Mayoritas pekerjaannya apa? Nelayan, dan hasil lautnya lagi bagaimana tadi? Lagi buruk karena ayah ibunya bekerja sebagai apa? Nelayan. Ya, makanya ini saya berikan contoh ini biar kalian bisa merasakan kalau ayah saya terutama ya, ketika melaut lagi ada badai ya, kalian membayangkan lagi ada badai, kamu lagi tidur hangat di dalam kamar ya, ayahmu lagi bekerja mencari uang ya, mencari ikan, pontang-panting di sana kena air hujan, kemudian ada petir ya. Kalian was-was nggak di rumah? Was-was ya. Nah, kemudian di mana di situ ada kondisi di suatu desanya Pak Yus di sini, para nelayan itu tidak mendapatkan pendapatan yang sedang tidak baik ya, sedang kesusahan untuk makan. Nah, akhirnya idenya itu muncul waktu itu ya si Pak Yus dan istrinya. Coba sebelumnya ini kalian membawa buku paket bahasa Indonesia ya. Silakan buka halaman 53 sampai 60. Coba buku paketnya dibuka terlebih dahulu. Ya, halaman 53 sampai 60. Di situ ada cerpen yang berjudul apa? Pohon Keramat. Pohon Keramat. Coba Bu Guru minta tolong ya, kalian baca dengan cermat cerita tersebut ya. Silakan Bu Guru kasih waktu untuk membacanya terlebih dahulu. Selain orientasi apa? Rangkaian peristiwanya bagaimana? Kemudian komplikasi serta resolusi, serta ada di situ nanti ada penggunaan kaidah kebahasaannya apa saja, gitu ya. Nah, tadi kan Bu Guru sudah menyampaikan, sudah menjelaskan ya. Nah, coba sekarang saya minta tolong untuk semuanya duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati kemarin ya. Kursi sama mejanya untuk diangkat ya, jangan digeser. Kemarin ada kelompok 1, ada Alisa, Putri, Nur, Hamdan, dan Aji. Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 2 ada Ida, Dewi, Mei, Rizky, dan Kesya. Kelompok 3 Nadine, Aziza, Reisha, Lili, dan Hilmi. Kelompok 4 ada Ita, Yunda, Lala, Ulil, dan Oscar. Ya, semuanya sudah duduk berkelompok. Berikutnya, Bu Guru akan membagikan lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik berkaitan dengan kalian nanti disuruh untuk menentukan atau menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Setiap kelompok sudah saya sediakan satu-satu ini tugas kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian nama anggotanya siapa aja, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis identitasnya terlebih dahulu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jangan mainan HP dulu ya, lagi di sebentar. Sudah selesai mengerjakan semuanya ya? Ya. Berikutnya yaitu akan ada sesi presentasi ya. Presentasi yang pertama itu akan ada kelompoknya Dewi dan teman-teman ya. Silakan untuk menempatkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Struktur teks cerpen bagian yang pertama, yaitu orientasi. Bagian teks paragraf 1 sampai 4. Pengarang memperkenalkan latar tempat, yaitu Gunung Beser. Pengarang mulai memperkenalkan tokohnya, yaitu Mbah Jaya Sakti. Bagian yang kedua, rangkaian peristiwa. Paragraf 5 sampai 16. Dapat disimpulkan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Bagian yang ketiga, komplikasi. Paragraf 17 sampai 34. Dalam paragraf-paragraf tersebut dijelaskan masalah-masalah yang muncul antar penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Penggunaan majas. Penggunaan majas simile. Dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana Gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Dipersilakan kepada teman-teman untuk bisa memberi tanggapan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Risya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha dari kelompok 4. Saya ingin menanggapi jawaban presentasi dari kelompok 2. Penggunaan majasnya harusnya selain majas simile itu ada majas personifikasi. Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya tadi berkaitan dengan penggunaan majas ya. Ada yang belum ya Mbak ya? Ada yang belum. Yaitu majas? Ya, betul. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Resya, betul sekali. Ada 2 penggunaan majas pada cerita yang sudah kalian baca tadi ya. Yang pertama ada penggunaan majas simile, ya, yaitu ada kata seperti. Betul tadi yang sudah dipresentasikan. Lalu yang kedua itu harusnya ada majas satu lagi, yaitu majas personifikasi, yaitu ada bukti kalimatnya dedaunan yang bergoyang, itu menandakan majas personifikasi. Ya, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Saya akhiri. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 3. Ya, berikutnya, silakan kelompok berikutnya yang akan presentasi. Kelompoknya siapa tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Struktur teks cerpen. Orientasi paragraf 1 sampai 4. Pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Struktur rangkaian peristiwa paragraf 5 sampai 16. Tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Struktur yang ketiga, komplikasi, paragraf 17 sampai 34. Dijelaskan masalah-masalah yang muncul antar penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Struktur yang keempat, resolusi, paragraf 35. Pada paragraf terakhir berisi penyelesaian cerita yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih dekat bersahabat dengan alam. Unsur kebahasaan yang pertama, penggunaan sudut pandang orang pertama. Ya, silakan untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Oke, kelompoknya Uyun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin memberikan tanggapan tentang unsur kebahasaan, yaitu penggunaan kata benda khusus. Bukti pada teks yaitu dari kata karisma yang artinya keindahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penggunaan kata benda khusus betul harus ada apa tidak harusnya? Ada, yaitu kata apa? Karisma, betul. Nah, itu harusnya tadi disampaikannya. Terima kasih ya pada Mbak Uyun yang sudah memberikan tanggapan ya. Dan mungkin kelompok lain juga jawabannya sama ya seperti kelompoknya Uyun ya. Ada kata karisma, itu merupakan penggunaan kata benda khusus yang artinya keindahan. Ya, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kalian tuliskan simpulan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan di lembar yang sudah Bu Guru sediakan, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Jangan mainan HP dulu ya, lagi itu. Sebentar. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah melakukan presentasi hari ini, sungguh luar biasa, hebat semua. Sebelum pembelajaran terakhir penutup ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Untuk berikutnya, saya akan memberikan simpulan pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran kita kali ini yaitu tadi kita membahas mengenai struktur teks cerpen ya. Struktur teks cerpen itu tadi ada bagian orientasi, kemudian bagian rangkaian peristiwa, kemudian ada bagian komplikasi, dan bagian terakhir pemberian solusi, resolusi, betul. Kemudian ada beberapa penggunaan kaidah kebahasaan yang kita pakai tadi ya. Coba ada yang masih ingat tadi yang pertama apa? Penggunaan kaidah kebahasaan teks cerpen yang pertama tadi ada penggunaan sudut pandang. Kemudian yang kedua kaidah kebahasaan berikutnya penggunaan majas. Kemudian penggunaan dialog antar tokoh. Kemudian penggunaan kata benda khusus. Ya, seperti itu ya. Kira-kira sudah bisa dipahami semuanya? Sudah, terima kasih. Untuk pembelajaran kita kali ini, nanti silakan kalian, saya persilakan untuk menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Isinya mengenai apa? Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Kemudian kesan kalian pada pembelajaran kali ini apa? Silakan nanti kalian tulis ya dengan menggunakan origami ya. Nanti ini sudah saya siapkan. Silakan kalian tuliskan di sini, lalu tempelkan di papan refleksiku yang di sebelah sana. Ya, silakan ditulis. Pilih. Silakan pilih. Oke. Ya, silakan ambil satu aja ya. Ada yang dapat bintang, ada yang dapat gambar pohon cemara, ada yang gambar hati ya. Silakan kalian tulis refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan. Nanti kalau sudah ada yang sudah selesai langsung tempelkan di papan refleksiku. Kesan pembelajarannya sangat menyenangkan. Ya, jika sudah selesai boleh tempel di papan refleksiku.
Kalau di atas sudah tidak, itu udah terlanjur, ya di bawah nggak apa-apa. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih kalian sudah menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti selesai pelajaran. Ya, tadi sudah melakukan refleksi. Sebelum pelajaran saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian secara mandiri ya. Kalau tadi adalah tugas kelompok, besok saya berikan tugas secara mandiri untuk berkaitan dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks cerpen dengan cerpen yang berbeda tentunya ya. Boleh kalian lihat di cerpen punya kalian di rumah atau pinjam di perpustakaan atau kalian boleh lihat di Google. Seperti itu ya, bisa dipahami? Pada pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan materi yang sama cerpen ya, yaitu berkaitan dengan merancang dan memproduksi cerpen. Sudah paham semua ya? Sudah. Ya. Kalau sudah silakan. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kuring ingatkan sekali lagi ya, tetap tingkatkan literasi kalian dengan cara banyak-banyak membaca buku, terutama cerpen atau yang lainnya karya sastra. Seperti itu ya. Pulangnya hati-hati. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.